Bayangkan kamu punya usaha kecil yang baru saja berjalan beberapa bulan. Modal pas-pasan, pelanggan belum banyak, dan persaingan di luar sana semakin ketat. Di satu sisi kamu punya semangat dan mimpi besar, tapi di sisi lain kamu juga mulai merasa tertekan karena pemasukan belum sesuai harapan. Di titik ini, banyak orang mulai goyah. Ada yang memilih mundur pelan-pelan, ada yang tetap bertahan meski tak tahu harus ngapain, dan ada juga yang tiba-tiba menemukan jalan gila yang justru membuat usahanya melesat tajam. Nah, di video ini, kita akan bahas 20 cara gila yang bisa kamu coba untuk meningkatkan omzet usaha kecilmu dalam waktu singkat. Tapi bukan cara gila yang ngawur ya. Maksudnya, cara yang out of the box, tak biasa, dan kadang terdengar ekstrim, tapi bisa sangat efektif kalau dilakukan dengan tepat. Pertama-tama, kita harus pahami dulu bahwa dalam dunia usaha kecil, kecepatan adaptasi adalah kunci. Kamu gak bisa menunggu segalanya sempurna baru mulai bergerak. Kadang justru dalam kondisi darurat, ide-ide paling berani muncul. Misalnya, seorang pemilik warung kopi kecil di pinggiran kota bisa tiba-tiba viral karena dia pasang papan nama lucu di depan tokonya. Sederhana, tapi karena beda, orang jadi penasaran. Lalu datang, foto-foto, dan share di media sosial. Akhirnya pembeli makin banyak dan omzet pun ikut naik drastis. Dari situ kita bisa belajar bahwa dalam bisnis, perhatian itu mahal. Kalau kamu bisa menarik perhatian orang dengan cara yang positif dan unik, maka peluang omzetmu naik akan terbuka lebar. Ini bukan sekadar soal iklan, tapi soal menciptakan cerita yang layak untuk dibicarakan. Nah, sekarang kita akan gali satu persatu cara-cara gila itu. Mungkin beberapa di antaranya terdengar tak masuk akal di awal, tapi siapa tahu itu justru jadi titik balik usaha kecilmu. Salah satu cara yang cukup ekstrim namun terbukti berhasil di banyak kasus adalah memberi gratisan secara besar-besaran. Mungkin kamu berpikir, loh, bukannya itu justru bikin rugi? Iya, kalau dilakukan sembarangan memang bisa jadi bumerang. Tapi kalau kamu tahu strategi dan timingnya, memberi sesuatu secara gratis bisa jadi alat marketing yang sangat kuat. Misalnya, kamu punya bisnis makanan kecil, dan kamu tawarkan sampel gratis ke 100 orang pertama yang datang. Dengan catatan, mereka harus share pengalamannya di media sosial. Itu artinya, kamu mengorbankan sedikit barang dagangan untuk mendapatkan exposure yang jauh lebih besar. Dan ketika orang-orang itu suka dengan produknya, mereka akan balik lagi. Kali ini bukan untuk gratisan, tapi untuk beli. Strategi gratisan ini juga sering digunakan di dunia digital. Coba perhatikan, banyak aplikasi atau layanan yang awalnya kasih free trial selama 7 hari, 14 hari, bahkan sebulan. Mereka tahu, begitu orang mulai terbiasa dengan layanan mereka, akan sulit beralih. Hal yang sama bisa kamu terapkan dalam skala kecil di usahamu. Intinya, jangan takut rugi sesaat untuk membangun potensi keuntungan jangka panjang. Tapi tetap harus dihitungnya. Jangan asal kasih tanpa perhitungan modal. Lanjut ke cara yang juga cukup unik, yaitu berkolaborasi dengan pesaing. Kedengarannya aneh ya? Tapi di banyak kasus, justru dengan kolaborasi, kamu bisa menjangkau audiens baru yang belum pernah mengenal usahamu. Misalnya kamu jualan kopi, dan ada tetangga yang jualan roti. Kenapa gak bikin promo bareng? Beli kopi di tempat A, dapat diskon roti di tempat B. Ini bisa jadi sinergi yang saling menguntungkan. Bahkan, kamu bisa bikin paket hemat bareng. Pelanggan senang karena merasa dapat value lebih, dan kamu serta rekanmu bisa saling bantu promosi. Selain itu, kolaborasi bisa memperkuat hubungan dengan komunitas sekitar. Ketika pelanggan melihat bahwa usaha-usaha kecil di lingkungannya saling dukung, mereka akan lebih loyal. Ini bukan cuma soal omzet, tapi juga membangun ekosistem usaha yang sehat dan saling menguntungkan. Nah, sekarang kita bahas cara gila berikutnya, yaitu bermain dengan kejutan. Manusia pada dasarnya suka kejutan, apalagi kalau itu memberi keuntungan. Kamu bisa coba strategi random reward. Misalnya, setiap pembeli hari ini berkesempatan mendapatkan hadiah kejutan. Hadiahnya bisa bermacam-macam, dari voucher, produk tambahan, atau bahkan ucapan terima kasih spesial yang dikemas menarik. Efek dari strategi ini cukup kuat, karena membangun rasa penasaran. Orang yang awalnya gak niat beli, bisa jadi tertarik karena pengen tahu, kejutan, apa yang bisa mereka dapatkan. Di sisi lain,
Kamu juga bisa pakai strategi waktu terbatas. Promo hanya berlaku selama 2 jam. Atau hanya untuk 30 pembeli pertama. Teknik ini membuat orang merasa harus cepat-cepat ambil keputusan, karena kalau tidak, mereka bisa kehilangan kesempatan. Ini memanfaatkan psikologi kelangkaan dan urgensi. Tapi ingat, meski namanya cara gila, kamu tetap harus jujur. Jangan buat promo palsu hanya untuk pancing orang. Sekali saja mereka merasa ditipu, kepercayaan bisa hilang selamanya. Kita lanjut ke cara lain yang kadang dilupakan, tapi sangat powerful, yaitu storytelling. Banyak pemilik usaha kecil yang fokus pada produk, tapi lupa menceritakan kisah di baliknya. Padahal, orang-orang sekarang lebih suka membeli sesuatu yang punya makna. Misalnya kamu jualan kue buatan rumah. Coba ceritakan kisah perjuanganmu membuat resep itu. Ceritakan bagaimana kamu mulai dari dapur kecil, eksperimen resep selama berbulan-bulan, sampai akhirnya menemukan rasa yang pas. Cerita seperti ini membuat produkmu lebih dari sekadar barang. Ia menjadi pengalaman emosional. Kamu bisa bagikan cerita itu di media sosial, atau bahkan cetak di kemasan produk. Pelanggan akan merasa lebih dekat, dan secara tidak langsung membangun loyalitas. Di dunia usaha kecil, hubungan personal dengan pelanggan adalah aset besar. Dan cara membangunnya adalah lewat cerita yang jujur dan menyentuh. Berikutnya adalah strategi penampilan gila. Maksudnya bukan kamu harus berdandan aneh-aneh, tapi kamu harus berani tampil beda. Tampilan fisik toko atau kemasan produkmu harus punya ciri khas. Misalnya, ada penjual es krim yang sengaja membungkus produknya dengan kertas koran bekas, tapi dengan desain khusus yang artistik. Orang-orang jadi tertarik foto, lalu membagikannya. Atau ada penjual kopi yang seragam pegawainya semua bertema superhero. Tampak nyeleneh, tapi karena beda, orang jadi ingat. Dan yang paling penting, orang jadi cerita ke temannya. Dari cerita itu, kamu dapat promosi gratis. Sekarang kita bahas soal harga. Ini sering jadi pertanyaan besar bagi pelaku usaha kecil. Harusnya saya jual murah biar laku, atau jual mahal biar terlihat premium? Jawabannya tergantung dari bagaimana kamu membingkai nilai produkmu. Kalau kamu bisa membangun persepsi bahwa produkmu unik, eksklusif, atau punya manfaat lebih, kamu bisa menjual lebih mahal tanpa takut kehilangan pembeli. Tapi kalau kamu bersaing di pasar yang sensitif terhadap harga, maka kamu harus kreatif dalam memberikan diskon atau bonus tanpa mengorbankan margin terlalu besar. Salah satu trik yang bisa kamu coba adalah bundling. Daripada menjual satuan, kamu tawarkan paket hemat. Ini sering berhasil karena membuat orang merasa mendapat lebih banyak dengan harga lebih efisien. Kamu juga bisa bermain dengan strategi upselling. Misalnya, ketika seseorang membeli produk A, kamu tawarkan produk B dengan harga sedikit lebih murah jika dibeli bersamaan. Ini bukan sekadar menambah omzet, tapi juga meningkatkan rata-rata transaksi per pembeli. Kita belum selesai. Masih banyak cara gila lainnya yang bisa kamu coba. Tapi sebelum lanjut, penting untuk diingat bahwa tidak semua strategi cocok untuk semua jenis usaha. Maka dari itu, kuncinya adalah eksperimen. Kamu harus berani mencoba, mengamati hasilnya, lalu menyesuaikan. Jangan takut gagal. Gagal adalah bagian dari proses menemukan cara yang tepat. Bahkan, banyak pengusaha besar yang justru sukses setelah berkali-kali gagal mencoba ide yang dianggap gila oleh orang lain. Sekarang bayangkan kamu punya toko kelontong kecil di gang sempit. Setiap hari, sainganmu yang lebih besar punya harga lebih murah. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu bisa coba satu strategi unik. Jadikan tokomu tempat yang menyenangkan untuk nongkrong. Kasih kursi di depan, sediakan charger gratis, pasang wifi, atau pasang musik yang enak. Mungkin kelihatannya gak ada hubungannya dengan jualan. Tapi ketika orang merasa nyaman, mereka akan lebih sering mampir. Dan setiap mampir adalah peluang transaksi. Begitu juga jika kamu punya usaha online. Kadang orang-orang cepat pergi dari toko online hanya karena tampilannya membosankan atau loadingnya lama. Maka, mempercantik tampilan visual, mempercepat akses, dan memberikan pengalaman pengguna yang menyenangkan bisa jadi investasi besar untuk meningkatkan omzet. Masih banyak ide gila lainnya yang akan kita bahas. Tapi sampai di sini, kamu sudah dapat gambaran bahwa usaha kecil bisa melesat tajam asal kamu berani berpikir beda.
Kita masuk ke cara berikutnya yang bisa terdengar gila tapi efektif, yaitu jadi sangat aktif di media sosial, tapi bukan cuma untuk promosi. Banyak pemilik usaha kecil yang membuka akun Instagram atau TikTok hanya untuk mengunggah foto produk dan harga. Tidak salah, tapi kalau itu saja yang kamu lakukan, audiens akan cepat bosan. Orang tidak suka dijualin terus-menerus. Mereka ingin hiburan, informasi, atau sesuatu yang membuat mereka merasa terhubung. Coba sesekali posting konten lucu, relatable, atau inspiratif yang masih ada kaitannya dengan bisnismu. Misalnya kamu jualan makanan, kamu bisa posting video lucu tentang drama rebutan makanan di rumah. Atau kamu bisa bikin kuis ringan di story, atau video behind the scenes saat kamu menyiapkan produk. Semakin manusiawi akunmu, semakin besar kemungkinan orang tertarik mengikuti dan kemudian membeli. Media sosial bukan sekadar etalase produk, tapi jembatan emosional antara kamu dan calon pembeli. Dan yang tidak kalah penting, konsistensi. Banyak pelaku usaha yang rajin posting seminggu, lalu menghilang sebulan. Di dunia digital, hilang 1 minggu saja sudah bisa bikin kamu dilupakan. Jadi walaupun kamu sibuk, usahakan tetap ada minimal 1 konten setiap hari. Bisa jadwal sederhana, Senin tips usaha, Selasa behind the scene, Rabu testimoni pelanggan, Kamis kuis singkat, dan seterusnya. Dengan begitu, kamu membangun rutinitas yang ditunggu oleh pengikutmu. Cara gila selanjutnya adalah menjadikan pelanggan sebagai duta sukarela. Ini konsep yang sangat kuat kalau dilakukan dengan benar. Orang-orang jauh lebih percaya rekomendasi dari teman atau orang yang mereka kenal dibandingkan iklan. Jadi, jika kamu bisa membuat pelangganmu senang dan merasa istimewa, mereka akan dengan sukarela merekomendasikanmu ke orang lain. Caranya mudah. Berikan layanan yang luar biasa, lebih dari yang mereka harapkan. Tambahkan sedikit kejutan, seperti catatan tangan berisi ucapan terima kasih, atau bonus kecil yang tidak diumumkan. Dan jangan lupa ajak mereka untuk membagikan pengalaman mereka. Kamu bisa buat challenge kecil. Misalnya, share pengalaman kamu beli di toko ini dan tag akun kami, akan ada hadiah menarik untuk 5 orang terpilih. Dari situ, kamu akan mendapat testimoni, promosi gratis, dan interaksi positif dari pelanggan. Kalau kamu punya modal lebih sedikit, jangan khawatir. Karena justru dari keterbatasan itu kadang muncul kreativitas yang luar biasa. Contohnya, kamu bisa membuat konten marketing jalanan yang menarik perhatian. Ada pengusaha kecil yang mempekerjakan orang untuk berdiri di pinggir jalan sambil memegang papan promosi, tapi dengan tulisan yang lucu atau menyentuh. Orang-orang jadi tertarik, berhenti, dan akhirnya mampir. Atau kamu bisa gunakan stiker, coretan kreatif, atau bahkan proyektor kecil untuk menampilkan iklan di dinding kosong saat malam hari. Strategi semacam ini bisa viral jika dikemas dengan baik. Tapi tentu saja harus tetap sopan dan tidak melanggar aturan. Kreativitas tidak selalu butuh biaya besar. Yang penting adalah bagaimana kamu menyampaikan pesanmu dengan cara yang tak biasa. Selanjutnya, mari kita bahas tentang pemanfaatan momen. Banyak pelaku usaha yang terlalu fokus pada rutinitas sehari-hari dan lupa bahwa di sepanjang tahun, selalu ada momen-momen spesial yang bisa dimanfaatkan untuk mendongkrak omzet. Mulai dari hari Valentine, Ramadan, hari kemerdekaan, sampai tren musiman seperti tahun baru atau musim liburan sekolah. Setiap momen punya potensi pasar yang besar jika kamu bisa menyusun strategi khusus. Misalnya, saat Ramadan kamu bisa bikin paket book berhemat. Atau saat tahun ajaran baru, kamu bisa beri diskon khusus untuk pelajar atau guru. Bahkan momen lucu seperti Hari Jomblo Nasional, bisa kamu manfaatkan untuk membuat promo unik dan menghibur. Semakin kamu responsif terhadap momen, semakin kamu relevan di mata pelanggan. Cara gila berikutnya yang cukup berani tapi bisa sangat menguntungkan adalah mengubah model bisnis untuk sementara waktu. Contohnya begini, kamu biasanya jual produk satuan, tapi untuk 1 bulan ke depan kamu ubah jadi sistem langganan. Pelanggan yang mau berlangganan selama 1 bulan akan mendapat harga lebih murah atau bonus tambahan. Strategi ini membuat kamu punya pemasukan yang lebih stabil dalam jangka pendek, dan juga memberi pelanggan alasan untuk tetap membeli secara berkelanjutan. Model langganan ini cocok untuk bisnis makanan, laundry, jasa kebersihan, bahkan kerajinan tangan. Misalnya kamu jualan kue, kamu bisa tawarkan langganan camilan mingguan
yang dikirim langsung ke rumah pelanggan. Mereka jadi lebih nyaman, dan kamu juga bisa merencanakan produksi dengan lebih efisien. Kalau kamu ingin benar-benar beda dari pesaing, kamu bisa ciptakan experience yang tidak terlupakan. Produk boleh sama, harga bisa mirip, tapi pengalaman yang ditawarkan bisa jadi pembeda utama. Misalnya, kamu jualan bakso, tapi alih-alih warung biasa, kamu desain tempat makannya seperti bioskop kecil. Pembeli bisa makan sambil nonton film pendek lucu. Atau kamu sediakan spot foto menarik, lengkap dengan properti kocak. Jadi, pembeli bukan cuma datang untuk makan, tapi juga untuk bersenang-senang. Dan biasanya, kalau orang sudah senang, mereka akan cerita ke temannya. Atau kalau usahamu online, kamu bisa berikan experience melalui kemasan. Misalnya setiap paket dilengkapi dengan stiker lucu, atau pesan personal yang ditulis tangan. Hal-hal kecil seperti ini sangat berkesan, dan membuat pembeli merasa lebih dihargai. Sekali lagi, dalam usaha kecil, sentuhan personal adalah kunci. Kita juga tidak boleh melupakan kekuatan komunitas. Banyak usaha kecil yang melesat bukan karena iklan besar-besaran, tapi karena didukung oleh komunitas yang solid. Kamu bisa mulai membangun komunitas kecil dari pelangganmu. Buat grup WhatsApp atau Telegram khusus pelanggan loyal. Ajak mereka berdiskusi, beri informasi promo lebih awal, dan dengarkan masukan mereka. Ini bukan cuma soal jualan, tapi juga soal membangun hubungan jangka panjang. Komunitas ini juga bisa kamu manfaatkan untuk crowdsourcing ide. Misalnya kamu bingung mau bikin produk baru seperti apa. Tanyakan saja ke mereka. Biarkan mereka terlibat dalam proses penciptaan. Ketika mereka merasa menjadi bagian dari perjalanan bisnismu, mereka akan lebih loyal dan bahkan jadi pembela saat ada kritik dari luar. Dan kalau kamu ingin benar-benar eksplosif, kamu bisa pertimbangkan strategi giveaway besar-besaran. Tapi bukan giveaway biasa. Buat tantangan yang seru. Misalnya ajak orang untuk membuat konten kreatif menggunakan produkmu. Pemenangnya bisa mendapat hadiah menarik, dan konten mereka bisa kamu repost untuk bahan promosi. Ini seperti kamu mendapatkan iklan dari banyak orang, tapi dengan biaya yang jauh lebih hemat daripada iklan konvensional. Giveaway ini juga bisa kamu kombinasikan dengan kolaborasi. Misalnya kamu kerjasama dengan influencer mikro yang punya pengikut loyal, lalu kamu buat challenge bersama mereka. Karena audiens mereka lebih tersegmentasi dan percaya dengan rekomendasi sang influencer, hasilnya bisa lebih efektif daripada iklan yang menjangkau banyak orang tapi tidak relevan. Tentu, semua strategi yang kita bahas ini tidak akan berjalan maksimal tanpa data. Jadi kamu juga harus mulai belajar membaca dan mencatat apa yang terjadi di tokomu. Misalnya, hari apa penjualan paling tinggi, produk mana yang paling sering laku, jam berapa orang paling banyak datang, dan siapa pelanggan yang paling sering membeli. Dengan data ini, kamu bisa mengambil keputusan yang lebih tepat. Kamu tahu kapan harus bikin promo, produk apa yang perlu ditingkatkan, dan pelanggan mana yang bisa kamu beri penghargaan. Kadang data ini tidak harus canggih. Kamu cukup pakai buku catatan atau spreadsheet sederhana. Yang penting adalah kamu konsisten mencatat dan mau mempelajari pola-pola yang muncul. Bisnis bukan sekadar soal kerja keras, tapi juga soal kerja cerdas. Dan data adalah bahan bakar untuk keputusan yang cerdas. Masih banyak hal menarik yang akan kita bahas dalam naskah ini. Tapi yang terpenting dari semua cara gila ini adalah keberanian untuk mencoba. Kadang kita terlalu takut untuk beda. Kita pikir, nanti dibilang aneh, nanti gagal, nanti malu. Tapi dunia usaha adalah tempat bagi mereka yang berani ambil risiko. Setiap keberhasilan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang berani. Kamu tidak perlu menunggu segala sesuatu sempurna. Mulailah dari yang kamu bisa, dengan apa yang kamu punya, dan biarkan hasilnya mengejutkanmu. Salah satu cara yang sering dianggap remeh, tapi sebenarnya sangat berdampak pada omzet, adalah meningkatkan kecepatan pelayanan. Bayangkan kamu adalah pelanggan yang lapar dan ingin memesan makanan lewat online. Kamu pilih sebuah warung yang terlihat enak, tapi ternyata balasan dari penjualnya sangat lambat. Kamu tunggu 10 menit, tidak ada respons. Apa yang kamu lakukan? Pasti kamu pindah ke penjual lain, bukan? Kehilangan satu pelanggan seperti ini mungkin terasa sepele. Tapi kalau hal itu terjadi puluhan kali dalam seminggu,
Bisa jadi ratusan ribu atau bahkan jutaan rupiah yang hilang begitu saja. Maka, kecepatan adalah kunci. Coba buat sistem pelayanan yang lebih gesit. Kalau kamu masih balas manual, pertimbangkan pakai fitur balasan otomatis di WhatsApp Business. Kamu bisa setting jawaban cepat untuk pertanyaan umum, seperti harga, stok, atau cara pemesanan. Kalau kamu jual makanan, kamu bisa siapkan template order yang tinggal diisi oleh pembeli. Semakin mudah dan cepat orang berinteraksi denganmu, semakin besar peluang mereka membeli. Lalu, jangan lupa juga soal kecepatan dalam pengiriman. Kalau kamu bisa kirim pesanan lebih cepat dari yang dijanjikan, pelanggan akan sangat senang. Itu bisa jadi nilai tambah yang membuat mereka mau balik lagi dan bahkan merekomendasikanmu ke orang lain. Nah, cara berikutnya yang terdengar cukup gila tapi bisa sangat berpengaruh adalah ubah nama produkmu menjadi lebih menarik. Banyak usaha kecil gagal bersaing karena produk mereka terdengar terlalu biasa. Coba bayangkan, kamu menjual pisang goreng dengan nama pisang goreng original. Di saat yang sama, kompetitormu menjual produk serupa tapi dengan nama pisang goreng madu meleleh. Orang-orang akan lebih tertarik mencoba nama yang kedua, walaupun rasanya mungkin tidak jauh berbeda. Nama produk adalah bagian dari pemasaran. Nama yang unik, lucu, menggugah rasa penasaran, atau bahkan agak lebay sekalipun, bisa jadi magnet tersendiri. Coba ganti nama minuman es teh manis menjadi es teh racikan cinta musim hujan. Atau ganti nasi goreng pedas jadi nasi goreng neraka level setan. Terkesan lebay? Bisa jadi. Tapi justru itu yang membuat orang tertarik mencoba. Kamu tidak perlu mengubah rasa atau bahan bakunya. Cukup kemas ulang dalam bentuk nama dan deskripsi yang lebih hidup. Jangan takut terlihat berbeda. Justru di dunia bisnis yang kompetitif ini, perbedaan itulah yang dicari orang. Selanjutnya, mari kita bicara tentang kekuatan testimoni. Banyak orang masih menganggap testimoni itu sekadar formalitas. Padahal, testimoni adalah alat pemasaran yang sangat kuat jika digunakan dengan cara yang tepat. Kamu tidak hanya butuh testimoni yang berkata, enak, atau pelayanannya baik. Itu sudah terlalu umum. Kamu butuh testimoni yang spesifik dan menggugah. Misalnya, saya sudah coba lebih dari 10 tempat jual donat di kota ini, tapi baru yang ini bikin saya ketagihan sampai mimpi. Atau, saya pesan hari ini, kirimnya super cepat, dan rasanya bikin nostalgia zaman kecil. Cara mendapatkan testimoni seperti ini adalah dengan bertanya langsung. Saat pelanggan puas, jangan ragu minta mereka menulis pengalaman mereka secara lebih detail. Kalau perlu, bantu dengan pertanyaan seperti, apa yang paling kamu suka? Apa perasaan kamu saat mencobanya? Testimoni semacam ini bisa kamu tampilkan di media sosial, website, atau bahkan kemasan produk. Dan jangan lupa juga testimoni berbentuk video. Meskipun sederhana, video testimoni dari pelanggan bisa jauh lebih meyakinkan daripada sekadar tulisan. Apalagi kalau video itu terlihat jujur dan tidak terlalu diedit. Orang-orang lebih percaya pada apa yang mereka lihat langsung. Sekarang kita masuk ke ide yang lebih nyeleneh. Tawarkan produk kamu di tempat yang tidak biasa. Kalau kamu biasanya jualan di marketplace atau Instagram, coba sesekali jual di komunitas niche. Misalnya, kamu jualan camilan sehat. Coba gabung ke grup online pecinta fitness, komunitas yoga, atau forum diet keto. Tawarkan produkmu dengan pendekatan yang relevan, bukan sekadar jualan. Misalnya kamu bilang, saya bikin camilan sehat yang cocok buat kalian yang lagi jaga gula darah, bisa bantu ngurangin craving tapi tetap enak. Atau kalau kamu jualan barang handmade, coba titipkan di coworking space, kafe, atau toko buku lokal. Tempat-tempat seperti itu bisa memberi eksposur baru ke segmen yang berbeda. Bahkan tempat yang kelihatannya tidak nyambung pun bisa jadi peluang, asalkan kamu punya narasi yang tepat. Berani menjual di luar zona nyaman kadang justru membuka pintu omzet yang selama ini tidak kamu lihat. Lalu, kamu juga bisa meningkatkan omzet dengan cara menjual ilmu dari usahamu sendiri. Ini agak unik, tapi banyak orang yang ingin belajar dari pengalaman pelaku usaha kecil. Kalau kamu sudah pernah melewati proses jatuh bangun, punya pengalaman lucu, pahit, atau strategi yang terbukti berhasil, kamu bisa kemas itu jadi e-book, kelas online, atau video pendek berbayar.
Tidak semua orang mau memulai usaha dari nol tanpa bimbingan. Dan kamu bisa menjadi tempat belajar mereka. Apalagi kalau kamu sudah punya komunitas atau audiens kecil yang loyal. Mereka pasti tertarik belajar langsung dari orang yang sudah membuktikannya. Ini bisa jadi pemasukan tambahan, sekaligus memperkuat brand kamu sebagai pelaku usaha yang bukan hanya jualan, tapi juga punya pengalaman yang berharga. Selain itu, kamu juga bisa menjual paket bundling. Ini sederhana, tapi bisa sangat efektif. Orang suka membeli barang dalam paket karena mereka merasa lebih hemat. Misalnya kamu jual sabun handmade, biasanya satu sabun dijual Rp15.000, tapi kamu bikin paket isi 3 sabun seharga Rp40.000 dan beri nama paket relaksasi mingguan. Atau kamu jualan makanan beku. Kamu bisa buat bundling isi 5 jenis lauk dengan nama paket hemat ibu rumah tangga sibuk. Tidak hanya membuat harga tampak lebih menarik, bundling juga bisa meningkatkan nilai transaksi per pelanggan. Mereka awalnya hanya ingin beli satu, tapi akhirnya beli lebih banyak karena merasa dapat nilai lebih. Kamu bisa terus eksperimen dengan jenis-jenis bundling. Ada bundling berdasarkan jenis produk, berdasarkan waktu pemakaian, bahkan berdasarkan karakter pelanggan. Makin kreatif, makin besar potensi hasilnya. Dan bicara soal karakter pelanggan, cara gila berikutnya adalah memberi nama atau julukan pada segmen pelangganmu. Mungkin ini terdengar aneh, tapi sangat efektif untuk membangun kedekatan. Misalnya, kamu punya pelanggan yang sering beli setiap hari Jumat, kamu beri julukan Pasukan Jumat Bahagia. Atau yang selalu beli dalam jumlah banyak, kamu sebut Geng Borong. Bisa juga kamu beri nama pada pelanggan baru seperti Pahlawan Rasa Pertama. Julukan ini bisa jadi bahan konten, bisa membangun komunitas kecil, dan membuat pelanggan merasa dihargai secara personal. Orang suka merasa menjadi bagian dari sesuatu yang unik. Dan ketika kamu memperlakukan mereka seperti itu, mereka akan lebih setia. Kita juga tidak boleh lupa tentang kekuatan visual. Banyak usaha kecil yang sebenarnya punya produk bagus, tapi kalah hanya karena tampilan visualnya tidak menarik. Foto produk buram, pencahayaan gelap, desain kemasan seadanya. Di era digital, visual adalah kesan pertama. Dan kesan pertama menentukan apakah orang mau berhenti scroll dan mulai membeli. Kamu tidak harus punya kamera mahal atau studio khusus. Cukup dengan smartphone yang kamu punya dan cahaya matahari, kamu sudah bisa menghasilkan foto yang bagus. Gunakan latar belakang bersih, pencahayaan dari samping, dan ambil beberapa sudut yang berbeda. Edit sedikit untuk menambah kecerahan dan kontras. Hasilnya akan jauh lebih profesional. Untuk desain kemasan, kamu bisa gunakan aplikasi gratis seperti Canva. Banyak template yang bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Cukup dengan kemasan yang tampak rapi, bersih, dan punya warna yang konsisten, produk kamu akan terlihat jauh lebih menarik. Satu strategi unik yang mulai dilirik banyak pelaku usaha kecil adalah sistem pre-order. Mungkin terdengar biasa, tapi jika dikemas dengan cara yang tepat, sistem pre-order justru bisa menjadi senjata yang sangat efektif untuk meningkatkan omzet dalam waktu singkat. Dengan pre-order, kamu menciptakan rasa terburu-buru, eksklusivitas, dan kelangkaan dalam satu waktu. Coba bayangkan kamu menjual produk yang hanya tersedia 100 buah setiap bulan, dan pembeli harus pesan duluan agar kebagian. Orang-orang akan merasa bahwa produkmu bukan produk sembarangan. Ini bukan soal barang yang banyak tersedia, tapi soal barang yang dinantikan. Pre-order juga membuatmu bisa memproduksi dengan lebih efisien. Karena kamu tahu berapa jumlah pesanan yang masuk, kamu bisa mengatur bahan baku dengan presisi. Risiko rugi karena stok menumpuk pun bisa ditekan. Tapi kuncinya di sini adalah membangun hype. Kamu perlu membuat pengumuman jauh-jauh hari, membangkitkan rasa penasaran, memberikan teaser, dan mempersiapkan pembukaan pre-order seperti event kecil. Bahkan kamu bisa memberi nama pre-order MU, seperti Batch Spesial Edisi Lebaran, atau Rilisan Terbatas Juni Ceria. Gunakan waktu-waktu tertentu untuk menambah rasa eksklusif. Salah satu pendekatan ekstrim tapi efektif lainnya adalah memberikan penawaran gratis di awal, hanya untuk menciptakan efek word of mouth. Mungkin kamu pikir ini cara yang gila karena kamu akan kehilangan uang. Tapi ingat, kadang memberi itu adalah cara terbaik untuk menarik lebih banyak. Misalnya, kamu memberi 50 orang pertama produk gratis,
Tapi dengan syarat mereka harus mengunggah pengalaman mereka ke media sosial dan menandai akunmu. Dari sana, kamu tidak hanya dapat exposure gratis, tapi juga menciptakan efek sosial yang membuat orang lain penasaran. Mereka bertanya-tanya, kok banyak yang coba produk ini? Kayaknya enak deh. Strategi seperti ini bisa membuat usahamu viral dalam waktu singkat, asalkan eksekusinya rapi dan sistemnya jelas. Kamu juga bisa buat strategi coba gratis terbatas. Misalnya, pelanggan baru bisa memilih satu produk gratis, hanya bayar ongkir. Kalau mereka suka, besar kemungkinan mereka akan balik lagi untuk beli versi lengkapnya. Ini seperti memberi sampel berkesan, yang kemudian menuntun pada transaksi berulang. Lalu, mari kita bahas tentang pemanfaatan tren dan budaya pop. Setiap minggu, bahkan setiap hari, selalu ada tren baru yang muncul di internet. Entah itu lagu TikTok yang sedang viral, meme lucu, atau topik hangat di berita. Kamu bisa memanfaatkan momentum ini untuk membuat konten yang relevan dengan produkmu. Misalnya ada lagu viral tentang cuaca panas. Kamu bisa buat konten es segar milikmu dengan lagu itu sebagai background. Atau kalau sedang tren gaya hidup minimalis, kamu bisa tampilkan produk kamu sebagai solusi simpel tapi elegan. Contoh lainnya, saat film besar rilis seperti film superhero atau drama Korea yang sedang booming, kamu bisa kaitkan produkmu dengan tokoh-tokohnya secara kreatif. Misalnya, kamu jualan kopi dan bikin caption seperti, kopi ini bikin kamu segar kayak Hero X, waktu bangun dari tidur panjangnya. Membawa unsur budaya pop ke dalam konten bukan hanya membuatmu terlihat up-to-date, tapi juga memberi rasa akrab di hati calon pembeli. Mereka merasa kamu ada di dunia yang sama, memahami apa yang sedang mereka sukai. Satu ide lain yang menarik dan bisa kamu coba adalah membuat program referral pelanggan. Artinya, setiap pelanggan yang berhasil mengajak temannya membeli akan mendapat hadiah tertentu. Hadiahnya tidak selalu harus uang. Bisa berupa diskon, produk gratis, atau akses spesial ke produk baru. Sistem ini sangat cocok untuk usaha kecil karena kamu hanya memberi imbalan ketika terjadi transaksi. Ini jauh lebih efisien daripada pasang iklan berbayar yang belum tentu menghasilkan pembeli. Dan karena orang yang merekomendasikan adalah teman atau keluarga, tingkat kepercayaannya jauh lebih tinggi. Kamu bisa mulai dengan sistem sederhana, cukup minta pelanggan menyebut nama temannya saat memesan. Atau, buat kode referral unik untuk tiap pelanggan yang bisa digunakan oleh orang lain. Pelanggan akan merasa senang karena bisa berbagi dan mendapatkan keuntungan juga. Kita juga tidak boleh mengabaikan kekuatan dari storytelling. Orang membeli bukan hanya karena produkmu, tapi juga karena cerita di baliknya. Kisah bagaimana kamu memulai usaha, perjuangan yang kamu hadapi, ide-ide gila yang kamu coba, semua itu bisa menjadi magnet emosional. Misalnya kamu cerita tentang bagaimana kamu dulu menjual dari rumah ke rumah, atau bagaimana kamu gagal 3 kali sebelum akhirnya menemukan resep rahasia, atau kisah pelanggan yang merasa terbantu berkat produkmu. Cerita-cerita ini bisa kamu sampaikan lewat caption, video pendek, atau bahkan cetak di kemasan produk. Cerita membuatmu lebih manusiawi, lebih dekat, dan lebih diingat. Apalagi kalau cerita itu menyentuh, lucu, atau inspiratif. Orang tidak mudah lupa pada sesuatu yang membuat mereka merasa. Strategi berikutnya bisa disebut strategi kejutkan pelanggan. Kadang pelanggan membeli tanpa ekspektasi apa-apa. Mereka hanya ingin produk yang sesuai. Tapi kamu bisa membuat mereka benar-benar terkesan jika kamu memberikan kejutan kecil yang tidak mereka duga. Contohnya, kamu selipkan permen kecil, ucapan lucu, atau stiker gratis saat mengirimkan pesanan. Atau, kamu kasih bonus kecil yang tidak diumumkan di iklan. Hal-hal kecil ini membuat pelanggan merasa senang dan dihargai. Mereka mungkin akan membagikan pengalaman itu ke media sosial, tanpa kamu minta. Dan yang lebih penting, mereka akan lebih mudah untuk membeli ulang. Karena, di dalam pikiran mereka, membeli dari kamu selalu menyenangkan. Cara lainnya adalah dengan memanusiakan brand kamu. Seringkali brand kecil terasa kaku, seperti perusahaan besar yang jauh dan dingin. Padahal kamu bisa membuat brand kamu lebih dekat dan bersahabat dengan audiens hanya dengan mengubah cara kamu berkomunikasi. Gunakan bahasa yang hangat, tulus, dan jujur. Kalau kamu membuat kesalahan, akui dengan sopan dan humor. Kalau kamu sedang ada kendala pengiriman, sampaikan dengan jujur dan beritahu solusinya.
Jangan takut terlihat manusiawi. Justru itu yang membuatmu lebih dipercaya. Buat audiens merasa mereka berbicara dengan orang sungguhan, bukan mesin. Itulah kekuatan usaha kecil. Kamu bisa dekat secara emosional karena tidak terlalu birokratis. Dan terakhir untuk bagian ini, cobalah bekerja sama dengan usaha kecil lainnya. Kamu tidak sendirian. Di luar sana, banyak pengusaha kecil yang sedang berjuang seperti kamu. Alih-alih bersaing, kenapa tidak berkolaborasi? Misalnya, kamu jualan roti, dan ada temanmu yang jualan selai rumahan. Kalian bisa buat paket kerjasama, beli roti plus selai dengan harga khusus. Atau kamu jualan kaos dan ada teman yang jual aksesori handmade. Kalian bisa buat paket gift box. Kolaborasi bukan hanya soal menambah produk, tapi juga soal memperluas jangkauan pasar. Kamu menjangkau pelanggan mereka menjangkau pelangganmu. Semuanya diuntungkan. Dan secara tidak langsung, kamu juga menunjukkan bahwa kamu adalah brand yang terbuka, suportif, dan menyenangkan. Salah satu pendekatan yang layak dicoba, dan tergolong gila tapi bisa sangat berhasil, adalah membuat konten video harian yang berkaitan langsung dengan usahamu. Banyak pelaku usaha kecil menghindari muncul di depan kamera karena merasa tidak percaya diri. Padahal, saat kamu tampil dan menunjukkan siapa dirimu, kamu sedang membangun kepercayaan yang sangat besar. Apalagi kalau kamu bisa konsisten hadir di feed orang setiap hari, meskipun hanya dalam bentuk video pendek berdurasi 1 menit. Konten yang kamu buat tidak harus selalu promosi produk. Coba sesekali tampilkan proses pembuatan, cerita lucu dari dapur, testimoni pelanggan, atau bahkan behind the scenes saat kamu sedang menyiapkan pesanan. Tambahkan sedikit sentuhan pribadi, dan kamu akan membuat penonton merasa lebih terhubung. Ketika mereka merasa kenal denganmu, mereka jadi lebih mudah percaya. Dan ketika mereka percaya, membeli dari kamu terasa seperti mendukung teman sendiri, bukan sekadar belanja biasa. Selain video harian, kamu juga bisa bereksperimen dengan konsep live streaming. Live streaming tidak hanya milik selebgram atau gamer. Pelaku usaha kecil pun bisa menggunakannya untuk meningkatkan omzet secara cepat. Kamu bisa live sambil menjelaskan produk, menjawab pertanyaan, bahkan memberikan diskon eksklusif hanya selama sesi live berlangsung. Strategi ini sangat ampuh karena menciptakan rasa keterdesakan waktu. Penonton merasa, kalau aku tidak beli sekarang, aku akan ketinggalan. Dan karena mereka bisa melihat kamu secara langsung, kepercayaan juga meningkat drastis. Live streaming bisa dilakukan di TikTok, Instagram, atau bahkan Facebook. Tidak perlu setup yang mewah. Asalkan pencahayaan cukup dan suara jelas, itu sudah cukup untuk memulai. Lanjut lagi ke cara berikutnya yang tidak kalah menarik. Buat produk terbatas edisi khusus. Edisi khusus ini bisa hadir dalam bentuk rasa baru, desain kemasan unik, atau kerjasama dengan tokoh lokal. Yang penting, kamu hadirkan sesuatu yang tidak ada setiap hari. Misalnya, kamu menjual keripik, lalu bulan ini kamu luncurkan varian keripik rasa rempah Nusantara hanya untuk 500 bungkus pertama. Atau kamu jual kopi dengan kemasan edisi khusus menyambut Hari Kemerdekaan. Bisa juga kamu berkolaborasi dengan seniman lokal untuk membuat label yang bisa dikoleksi. Ketika pelanggan merasa bahwa produk hanya tersedia dalam jumlah terbatas, mereka akan lebih cepat mengambil keputusan untuk membeli. Karena kalau mereka tunda, bisa jadi kehabisan. Strategi ini memicu rasa FOMO, fear of missing out, yang seringkali menjadi pemicu transaksi spontan. Ide berikutnya cukup berani, yaitu menghadirkan sesi konsultasi gratis. Ini cocok jika kamu menjual produk yang berkaitan dengan kebutuhan spesifik, seperti skincare, makanan sehat, atau produk parenting. Kamu tawarkan sesi tanya-jawab gratis lewat chat, telepon, atau bahkan video call, di mana pelanggan bisa bertanya tentang kebutuhan mereka sebelum membeli. Mungkin terdengar melelahkan, tapi sebenarnya sesi ini bisa kamu atur hanya dalam beberapa menit. Yang penting, kamu hadir sebagai seseorang yang peduli, bukan sekadar penjual. Dan saat pelanggan merasa dibantu secara pribadi, loyalitas mereka meningkat tajam. Banyak yang akhirnya membeli lebih dari satu produk karena merasa sudah percaya. Bahkan mereka bisa kembali lagi dan merekomendasikan ke orang lain. Kita juga bisa melihat ide berikut ini, hadirkan sistem keanggotaan. Anggap saja ini semacam klub pelanggan setia. Kamu bisa buat sistem berlangganan,
Atau cukup kumpulkan data pelanggan dan berikan benefit khusus bagi mereka yang sudah beberapa kali membeli. Misalnya, pelanggan yang sudah 3 kali order akan mendapat diskon spesial atau bonus kejutan. Atau kamu buat kartu member digital sederhana. Dengan kartu itu, pelanggan bisa menikmati harga spesial, ikut giveaway rutin, atau dapat akses eksklusif ke produk baru sebelum diluncurkan ke publik. Dengan sistem seperti ini, pelanggan merasa lebih dekat, lebih eksklusif, dan lebih dihargai. Dan yang menarik, sistem ini juga membuat pelanggan kembali lagi untuk menjaga status mereka. Ini mirip seperti ketika orang rajin ke coffee shop tertentu hanya karena ingin mengumpulkan stempel loyalty card. Terdengar sederhana, tapi sangat efektif untuk menjaga arus omzet tetap stabil. Selanjutnya, coba eksperimen dengan humor dalam pemasaran. Orang Indonesia sangat menyukai hal-hal lucu. Bahkan dalam urusan belanja sekalipun, humor bisa membuat iklan yang biasa menjadi viral. Coba buat caption lucu, video pendek kocak, atau iklan yang membuat orang senyum-senyum sendiri. Misalnya, kamu jual sabun herbal, lalu kamu bilang, dipakai bukan untuk mengusir mantan, tapi untuk mengusir jerawat. Atau kamu jualan makanan pedas, dan kamu tulis, hanya untuk yang punya keberanian, bukan hanya omongan doang. Ketika orang merasa terhibur, mereka cenderung membagikan kontenmu ke teman-teman mereka. Dan dari sana, kamu bisa mendapatkan exposure lebih luas tanpa bayar iklan mahal. Selanjutnya, mari kita bahas tentang pentingnya menganalisis data sederhana. Banyak pelaku usaha kecil hanya berfokus pada produksi dan penjualan, tapi lupa mengevaluasi data harian. Padahal, data sederhana bisa memberi petunjuk besar. Coba catat, produk mana yang paling laku hari ini? Hari apa penjualanmu paling tinggi? Jam berapa pelanggan paling banyak bertanya? Dari wilayah mana saja mereka berasal? Dengan memahami pola-pola kecil ini, kamu bisa mengambil keputusan lebih tepat. Misalnya, kamu bisa fokus iklan di jam-jam tertentu, stok lebih banyak produk yang memang laku keras, dan memberi penawaran khusus pada hari-hari tertentu. Analisis sederhana semacam ini tidak memerlukan software mahal. Kamu bisa mulai dari catatan manual atau spreadsheet gratis. Yang penting adalah konsistensi dan kemauan untuk memperbaiki strategi berdasarkan data. Dan terakhir, satu strategi gila yang sering diabaikan, berhenti sejenak untuk berpikir ulang. Terkadang, cara paling cepat untuk meningkatkan omzet bukan dengan menambah aktivitas, tapi dengan berhenti sebentar, mengamati dengan jujur, dan menyusun ulang strategi. Banyak usaha kecil terjebak dalam pola kerja tanpa henti yang sebenarnya tidak efektif. Mereka terus posting, terus produksi, terus jual, tapi lupa bertanya, apa yang sebenarnya paling efektif? Mana yang paling disukai pelanggan? Mana yang sebenarnya bisa dihentikan? Dengan mengambil waktu untuk evaluasi mendalam, kamu bisa menemukan titik-titik lemah yang selama ini tidak kamu sadari. Kamu juga bisa mendapat ide baru yang tidak terpikirkan ketika kamu sedang sibuk terus.